Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama al-Qur'an khalaqal insana 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Al-ayat. Bapak Ibu jamaah yang dirahmati Allah, puji dan syukur mari kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat sehat kepada kita semua, terutama nikmat sehat badan, juga nikmat iman dan Islam. Satu nikmat sehat sampai sekarang ini kita masih diberi kemampuan dalam melaksanakan aktivitas sehari-hari dan dapat menghadiri di tempat ini ya. Nanti saya minta doanya ya. Majelis ini saya beri nama Majelis Al-Mu'allim ya, Al-Mu'allim. Saya teringat dengan pesan amanah kiai saya yang menemukan metode Al-Mu'allim, disuruh mengembangkan metode Al-Mu'allim. Jadi saya mengambil barokah nama itu di tempat ini. Karena namanya saung kopi, kajian dan obrolan penuh inspirasi. Kalau hasilnya itu buat teman-teman saya di sini ngaji bareng, ngaji kitab. Majelis taklimnya Majelis Taklim Al-Mu'allim ya, ada keberkahan, mudah-mudahan membawa kebaikan bagi kita semua. Dalam mukadimah tadi saya bacakan firman Allah, A'udzu billahi minasyaitonir rajim, yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Biasanya juga boleh nih masalah biar nggak oleng, biar imbang. Geser sini nih. Jadi artinya Allah akan mengangkat ya, yarfa'illahu alladzina amanu, orang-orang yang beriman, minkum di antara kamu, walladzina utul ilma darajat, dan Allah akan mengangkat orang-orang yang memiliki ilmu beberapa derajat, beberapa derajat. Jadi ada dua orang yang akan diangkat oleh Allah. Pertama orang yang beriman dan juga orang yang berilmu. Ilmu apa saja? Ilmu tentang agama, ilmu tentang teknologi, ilmu sejarah, semua ilmu bermanfaat. Jadi Allah akan mengangkat derajatnya. Beda ya, orang gembala dengan orang berilmu tentu berbeda cara sikap, cara memandang permasalahan, cara mensikapi permasalahan. Jadi orang yang berilmu itu dicerna dulu, dianalisa. Tetapi kalau orang yang pemahaman ilmunya sedikit, jadi dia tuh mengambil jalan pintas. Banyak yang anarkis, kan orang-orang yang tidak pemahaman ilmunya kurang ini gitu ya, kurang luas, sehingga yang dikedepankan adalah kotor, emosional. Makanya Allah tidak menyamakan qul hal yastawil ladina ya'lamun wal ladina la ya'lamun.
Apakah sama orang yang berilmu dengan orang yang tidak berilmu? Tentu tidak sama. Itulah keuntungan kita, mudah-mudahan kita menjadi kelompok dua golongan ini. Orang beriman, kita alhamdulillah dengan upaya terus melaksanakan perintah Allah, dan yang kedua ya dalam rangka kita mudzakarah talabul ilmi. Mudah-mudahan kita semua diberikan kemampuan dan istiqomah ya dalam menjalankan semua amal-amal kebaikan. Baik, sebelum kita mulai seperti biasa kita sama-sama bacakan shalawat kepada Kanjeng Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalamun qadimun la yamallu sama'uhu tanazzaha an qawlin wa fi'lin wa niyatin wa niyatin. Amin ya rabbal alamin. Sekarang ayat berapa itu? Ayat 14. Ayat 14. Wa idza laqul ladzina amanu ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ayo. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Ayo. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna. Wa idza khalau ila syayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. 1, 2, 3. Wa idza khalau ila sayatinihim qalu inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Panjang. Betul ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ya. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim
صيانهم يعمهون أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى. Ya, sambungnya dari bilhuda saja ya. Bilhuda fama rabihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ayo. بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين. Ya, sekarang ya, Bapak Ibu yang baca kita gabung aja dulu ya, karena Bapak-bapaknya nggak ada chemistry-nya, partnernya tidak ada, jadi digabung saja. Ibu-ibu yang baca, saya yang menyimak. Ya, siap? 1, 2, 3. بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا خلوا إلى شياطينهم قالوا إنا معكم Boleh stop. Kalau nggak kuat, inna ma'akum ya. Ya. Nanti sambung dari inna lagi, dari inna boleh. Sambung dari inna ya. Ya 1, 2, 3. Inna ma'akum innama nahnu mustahzi'un. Allahu yastahzi'u bihim wa yamudduhum fi tughyanihim ya'mahun. Ulaika alladzina ishtaraw ad-dalalata bil-huda fama rubihat tijaratuhum wa ma kanu muhtadin. Ya, sadaqallah. Sadaqallahul azim. Ya, nanti ada beberapa ayat tadi yang kita bareng-bareng koreksi ya. Bayu nih maaf ini. Mustahzi'un a i u. Tadi terangnya o seperti huruf ain mendekatinya ya. Mustahzi'un a i u. A e o beda. Ini bukan ain ya, dari hamzah. Mustahzi'un. Mustahji'un. Coba mustahzi'un. Mustahji'un. Masih A itu Mas. Masih A, ya. Coba A I U. A I U. A I O. A I U. Mustahzi'un. Mustahji'un. Nah, itu kena kok ya. Talen nih kok. Ya, mustahzi'un. Kemudian is alladzina ishtaraw ad-dalalata alladzina sa bedakan antara huruf sin dengan shin. Sa si su sha shi shu. Panjang huruf panjang pendeknya ya, yang pendek yang dipanjangkan. Contoh Allahu yastahzi'u bihim. Yastahzi'u, zi'u cepat pindah ke gi. Tidak boleh. Yastahzi'u bihim, karena bukan matobei ya, tidak ada huruf waw nafinya. Lama-lama ya. Ya, jangan dipanjangkan.
Kita simak ilmu tajwidnya, masih mengulas ilmu tajwid yang kemarin ya. Kalau nun mati dan tanwin itu hukum membacanya terbagi berapa Bapak Ibu? 4. 1. Idhar, idgham, ikhfa, dan iqlab. Nah, kalau huruf idhar ada berapa itu? 6. Apa aja? Ain, wain, ya. Alif, ha, Bapak katakan juga A pedas ngorok. Alif, ain, ha, kho, ro, ya. Ataupun hamzun fa'adhum ainun aku muhmalatan isma wainun khafu. Nah, kemudian qalu inna ma'akum, qalu inna, menurut ilmu tajwid namanya apa ini? Ada tanda panjangnya, ada tanda panjangnya. Antara majaiz dan wajib, pilih yang mana? Majaiz mufasil. Kenapa dinamakan majaiz mufasil? Alasannya kurang lengkap. Itu udah mendekati benar tuh. Karena setelah huruf mat ada huruf alif pada kalimat yang lain. Bahkan qalu itu satu kalimat tuh, inna kalimat yang lain. Bedanya kalau mad wajib itu setelah huruf mat ada huruf hamzah pada satu kalimat. Kayak pula ika di ayat bawahnya tuh. Dalam jaiz ini kadang-kadang nyaru. Itu aja cirinya. Kalau majaiz itu dua kalimat, setelah huruf alif ada huruf setelah huruf mat ada huruf alif pada kalimat yang lain. Itu sementara ya. Dan saya meneruskan keterangan ini huruf hukum membaca nun mati dan tanwin. Coba mereview, mengulas pelajaran kemarin. Bapak Ibu berikan contoh mat idgham biguna, idgham big idhar. Contoh idhar min ghillin. Amana. Nah, ini nun mati menghadapi huruf ghain. Kalau dulu mau ogin. Nah, kalau kamu kan ogin. Ya. Ain ogin. Man amana ini juga contoh idhar karena nun mati menghadapi alif ya. Nah, sekarang tentang idgham. Idhar kemarin sudah. Sekarang idgham. Idgham ya. Huruf idgham itu ada 6. Ya, ro, mim, lam, waw, nun. Ya maluna. Ya, jika digabungkan itu menjadi yarmaluna. Biar memudahkan hafalan yarmaluna. Idgham itu hurufnya ada 6. Masih global dulu nih ya. Nanti belum dibagi lagi. Ya, ra, mim, lam, waw, nun. Dikumpulkan dalam lafaz menjadi yarmaluna. Idgham terbagi dua lagi. Satu, idgham biguna. Dua, guna. Atau ada yang nulis lagi bighairi guna.
sama aja artinya mah. Bi ghairi guna. Ghairi guna. Nah, yang 4 ini nanti kita dipisahkan mana yang termasuk idgham bi guna. Hurufnya nih ya. Ya, nun, mim, wow, dikumpulkan dalam lafaz menjadi yanmu. Waktu kita belajar di madrasah mah begini, yanmu, ataupun apa aja lah, ataupun namyu boleh, wainamu boleh. Yang penting kita ingat dengan huruf yang 4 ini. Kalau idgham bila guna, lam sama ro, ataupun rola juga boleh, rol juga boleh, lar juga boleh. Nah, kita lihat, kita ambil contohnya. Asalnya man dengan yaqulu, karena nun ini, nun mati ini menghadapi ya, dibacanya may yaqulu, may yaqulu. Arti idgham itu kan memasukkan sesuatu kepada sesuatu. Asalnya memasukkan tuh ya. Idgham memasukkan, maksudnya dalam ilmu tajwid itu memasukkan sesuatu huruf kepada huruf yang lain. Ataupun apa aja masukannya, nun mati atau tanwin. Ya, rumusnya kemarin tuh ya, hukum membaca nun mati dan tanwin an, in, un. Apabila menghadapi huruf yang 4 ini, menurut ilmu tajwid dinamakan idgham bi guna. Bapak Ibu bisa mencari contoh yang di Al-Qur'an, silakan. Ya, kita sama-sama aktif ya. Bapak Ibu boleh mencari contoh idgham bi guna. Sebelumnya cari nun mati atau tanwin ini nih. Nah, nanti di depannya cari huruf yang 4 ini nih. Masukkan sesuatu. Ya. Ibu, siapa yang duluan ibu-ibu? Cari nun mati atau tanwin. Nih. Tuh. Risha wa walahu. Kata orang apa ya? Iya. Tuh ya. Risha wa walahu. Nah, mana yang dinamakan idgham bi gunanya? Ini nih, tanwin bertemu dengan waw. Apakah waw itu termasuk idgham bi guna? Termasuk. Tanwin menghadapi waw. Dalam ilmu tajwid dinamakan idgham bi guna. Asalnya ghisawatun dengan walahum. Karena tanwin bertemu dengan waw, maka dibacanya ghisawatu walahum. Silakan contoh yang lain. Ayyub sholat. Apa Mama Sahal? Ayyub sholat. Ayu sholat. Ayu sholat. Nun mati ya. Ya. Ayu sholat. Asalnya an dengan yu sholat. Karena nun ini bertemu dengan iya, maka dinamakanlah idgham bi guna. Nun bertemu dengan iya. Tuh. Ayu sholat. Yang lain. Ini Bala'um. wajib. Bala'um min rabbikum. Ya. Yang dimaksud, yang termasuk idgham bi gunanya, ini yang tanwin menghadapi mim. Tanwin bertemu dengan mim ya. Asalnya bala'un min rabbikum. Kalau min rabbikumnya nanti masuk ke idgham bila gunah nih.
Nanti ya sebelah sini nanti nih. Ini nih Ustaz, azwajum Ya. muta'arotu Wajum muta'arotu ya dua haratu ya. ya wahum fi Azwajum wajum muta'arotu mutahharatun ini aja dulu ya. Azwajum muta'arotu wahum fi khalidun. bahasanya jangan mutah ya, muto kan huruf to, ada ta ada to. Muta'arotu ya. Mutahharatu. Nah, menurut ilmu tajwid dinamakan idgham beguna. Kenapa ini dinamakan idgham beguna, Pak Bayu? Alasannya? Karena apa tadi? Tanwin. Tanwin bertemu dengan huruf idgham Iya, yaitu mim sama waw. mutahharatu. Ada dua kan tadi? Oh iya, dapat dua. Kalau nembak dapat dua, Pak Bayu tuh. Mahum fiha ya tulisannya. Ya. Oh. Berarti satu, berarti satu. Pak Bayu udah ngeborong tuh. Sekali nembak dapat dua tuh. Mahum fiha khalidun. Nggak ada saingan soalnya. Bisa dipahami ya? Atau masih ada yang dapat contoh yang lain? Mama Sanum boleh? Dibantu sama Mama Saal, Mama Isyawatu walahu. Isyawatu walau. Sudah itu ya. Sudah. Oh sudah ya. Ada sama Pak Bayu tadi. Tapi udah kira paham kan? Nah, itu ya. Rumusnya begitu ya. Setiap non mati atau tanwin apabila bertemu dengan 4 huruf yang ini nih, ya mim waw, itu menurut ilmu tajwid dinamakan idgham biguna. Sekarang pindah ke idgham bilaguna ya. Bilaguna. Ini bilaguna. Ini biguna. Biguna. Nah, kalau idgham bilaguna itu cukup 2 saja, lam sama ro. Saya beri contoh hudan lil muttaqin. Asalnya hudan dengan lil muttaqin. Karena tanwin menghadapi lam, menurut ilmu tajwid ini dinamakan idgham bilaguna. Hudan lil muttaqin. Tanwin menghadapi lam. Kemudian contoh ro-nya lagi. Ini sudah ada tuh ya. Mir rabbikum. Mir rabbihim juga boleh. Mir rabbihim ya. Nun menghadapi ro. Silakan cari contoh yang lain. Khairul lakum. Apa ada apa? Cak. Khairul lakum. Khairul lakum. Min Rabbi. Kenapa ini dinamakan idgham bilaguna? Masa sih? Ya, saya mau. Alasannya apa ini, Ma? Apa alasannya? Karena tanwin menghadapi lam ya. Yang lain? Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Walakin la ya'lamun. Asalnya walakin dengan la ya'lamun. Mama Sanum, Iya, kenapa ini dinamakan idgham bilaguna? Apa alasannya? karena nun sukun bertemu dengan lam. Lah, 100 buat Mas Sanum. Kasih geser. Ah, nanti minta ke mamahnya, papahnya. 100.000 masuk ke papanya, mah. Walakin la ya'lamun ya, nun mati menghadapi Ambil ya. lam. Bisa dipahami ya? Insyaallah. Gampang, itu bilaguna cuma 2 doang. Dua sama rotir rizku. Ya. Apa Bayu? Sama rotir. Ming tamrotir rizqo. Sama rotir rizku. Ya polu. Ya, itu juga termasuk idgham bilaguna. Itu
contoh-contoh idgham bila guna. Ya, baik. Setelah saya menjelaskan ilmu tajwidnya tentang idgham ya, jadi sudah ada dua materi, ilhaq dan idgham. Nanti minggu depannya ikhfa dan iqlab. Sekarang saya akan coba penjelasan tentang makna kandungan yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 14 ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qala musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Wa idza qalu, ini potongan ayatnya. Wa idza laqu ayil munafiqun, apabila bertemu orang-orang munafik, alladzina amanu, dengan orang-orang beriman, Abu Bakar wa ashabi, yaitu keturunan Abu Bakar dan sahabat-sahabat Abu Bakar. Qalu amanna, orang-orang itu berkata amanna, kami beriman. Fisri iman itu di dalam hatinya, dalam kerahasiaannya seperti iman-iman kamu. Maksudnya begini, jadi sifat sekarang menjelaskan tentang sifat-sifat orang munafik. Waktu di awal-awal surat ayat ini menjelaskan keadaan orang-orang bertakwa, ya. Ciri-ciri orang bertakwa seperti alladzina yu'minuna bil ghaibi, itu orang yang mengimani kepada yang gaib, kemudian yang infakkan sebagian hartanya. Ya, kita kan percaya ke yang gaib. Malaikat makhluk gaib bukan, kita percaya ya. Setan makhluk gaib bukan, gaib kita percaya. Termasuk hari kiamat, kehidupan di alam kubur, kan itu belum terlihat oleh kita secara nyata, tetapi kita mengimani adanya kehidupan setelah mati, adanya kehidupan di akhirat. Karena berbeda dengan orang-orang ateisme, orang-orang yang tidak percaya dengan Tuhan, ya mati itu sudah selesai saja kehidupan, tidak ada konsekuensi kehidupan berikutnya. Itu bagi pemahaman kaum ateis, orang komunis, ya. Maka paham komunis tidak cocok hidup ideologi di Indonesia. Indonesia pernah di konsep-konsepnya pernah dicoba gitu ya, oleh komunis sudah tapi gagal, oleh NII sudah kayak penegakan khilafah Darul Islam gitu ya, tidak cocok juga. Maka akhirnya Islam Indonesia menggunakan negara yang berdasarkan Pancasila, tapi mengadopsi semua nilai-nilai ajaran Islam. Inilah konsep yang cocok dengan kehidupan berbangsa dan bernegara di Indonesia ini. Di Timur Tengah yang menggunakan hukum Islam sampai sekarang cekcok melulu. Coba dia di Suriah, dia di Yaman, padahal mayoritasnya Muslim. Jadi kita alhamdulillah dengan berbagai agama, suku, ras mampu merawat kebinekaan yang ada di NKRI ini. Maka yuk kita sama-sama rawat kebinekaan ini. Itulah yang pemerintah melalui Kementerian Agama mendorong untuk pemahaman moderasi beragama, moderat ya, tidak ke kiri, tidak ke kanan, dan juga tidak ke kiri. Itu moderat kan. Kalau moderator berarti orang yang nggak berpihak mana, moderator itu adalah sumber sebelah kanan, sebelah kiri. Jadi kalau moderator itu tidak boleh berpihak ke salah satu narasumber, harus netral. Itulah peran wawasan moderat gitu ya. Ada moderasi antar umat beragama, juga moderasi antar pemahaman satu agama. Satu agama juga beda-beda kan, beda-beda amaliyahnya.
ada yang tasawufnya terusnya di utuk ini aja, ada kan? Asyhadu an la ilaha illallah terus saja ngentul. Kalau kita rumahnya kan tegak itu asyhadu an la ilaha illallah. Ada yang pakai Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, ada yang Allahumma sholli ala Muhammad. Ini mulai kita tanamkan moderasi dalam pemahaman satu agama. Karena kalau kita kritik ya mereka juga punya argumen. Yang ada habis waktu kita untuk membahas soal-soal ikhtilaf, soal-soal khilafiyah, ya, cabang-cabangnya saja gitu ya. Kembali ke sini. Jadi orang-orang kafir itu, orang munafik kafir ketika bertemu dengan orang beriman, seperti ketemu dengan Abu Bakar Siddiq, ketemu dengan Umar bin Khattab, saya juga beriman, itu orang-orang munafik. Jadi munafik itu artinya mendua. Ketika dia zahirnya di mulutnya dia mengatakan saya juga beriman kepada agama Muhammad, saya juga mengikuti Al-Quran, qalu amanna, tetapi wa idza khalu ay'adu, dan apabila mereka berpaling atau kembali kepada kelompoknya, bila saya ini kepada setan-setan mereka, ay al-qadirihim alladzina yuqadiruna 'alal usadi fil ardi wa hum khamsatu nafar Ka'ab bin al-Ashraf min al-Yahudi bil Madinah. Jadi ketika orang-orang munafik itu kembali kepada kelompoknya, ke pemimpin-pemimpinnya seperti Abu Jahal, Ka'ab bin al-Ashraf dari orang Yahudi, terus Abu Burda, nama-nama orang Yahudi ini, Ashraf, Ka'ab bin Ashraf. Jadi kalau punya nama, ya tolong jangan dikasih nama Ka'ab al-Ashraf ya. Ini jangan hebat nama saya mah. Ada di tafsir Munir, namanya siapa? Ka'ab bin Ashraf. Waduh, itu tokoh Yahudi. Jangan dicari nama ya. Sejarahnya ya orang-orang Yahudi yang menghalangi dakwah Islam. Kemudian Abu Burda, Simbani Bani Aslam. Kemudian Abidar di Juhainah, di dalam suku Juhainah. Auf bin Amir di Bani Asad, dari Bani Asad Abdullah bin Aswad. Di orang Yahudi juga ada namanya Abdullah bin Aswad. Namanya hebat ya, Abdullah bin Aswad. Anak bapak kemarin kan Abdullah. Ini nama orang Arab ya, Abdullah bin Aswad. Itu tokoh-tokoh Yahudi. Nah, orang-orang munafik itu ketika bertemu dengan tokoh mereka, katanya kamu kemarin bertemu dengan Abu Bakar, katanya kamu bertemu dengan sahabat-sahabat Nabi. Kemudian mereka menjawab ya, Qalu inna ma'akum. Mereka menjawab, kami masih bersama kamu. Kayak ala dinikum fi sirri, atas agama-agama kamu di dalam kerahasiaannya ya. Jadi mereka itu punya berubah dua gitu. Ketika sudah bertemu dengan orang Islam, ya saya beriman kepada Muhammad, ya saya beriman kepada sama dengan kamu kepada Al-Quran. Ketika berpaling, saya mah tetap sama kamu gimana juga, saya mah Abu Bakar sama dia-dianya senang aja. Inilah ciri-ciri orang munafik. Apakah sekarang atau dulu juga ada sifat-sifat munafik itu ya sampai sekarang tidak hilang. Kebagian yang sudah digambarkan dalam Al-Quran. Kan dalam suatu hadis Nabi itu kan ayatul munafiki salatun, bahwa ciri-ciri orang munafik itu ada 3. Idza haddatsa kadzdzaba, apabila berbicara dia berbohong. Wa idza wa'ada akhlafa, apabila dia berjanji mengingkarinya. Kemudian wa idza tumina khana, apabila dipercaya dia berkhianat.
Inilah tiga pokok yang nampak dalam sifat-sifat kemunafikan. Maka ketika ada orang yang memiliki karakter yang tiga ini, ilmu tafsir ini, itu termasuk orang-orang yang munafik. Ya, mudah-mudahan kita tidak termasuk ya, terhindar dari sifat-sifat munafik. Kalaupun kita sudah berjanji, mungkin kita sudah berjanji, tapi kita tidak bisa hadir begitu ya, atau besoknya minta maaf. Oh maaf, kemarin saya ada kejadian mendadak, ataupun ada emergensi yang tidak bisa ditinggalkan, sehingga orang yang dijanjikan itu tidak kecewa gitu ya. Minimal disusul dengan permohonan maaf. Ciri-ciri orang munafik. Innama nahnu bi'idhari imani, sesungguhnya kami hanyalah menampakkan keimanan indal mu'minin, di hadapan orang-orang beriman. Mustahzi'un sebagai mustahzi'un itu mengolok-olok gitu ya, mengolok-olok. Mustahzi'un nabihi, mengolok mereka. Min ghairi ayyakuro, dari tidak dibalinal iman yang hakikatul, jadi kebalikan hakikat kepercayaannya, keimanannya. Allahu yastahzi'u bihim, hanya Allah yang memperolok-olokkan mereka ya. Allahu yu'amilahum mu'amalat al-mustahzi'u, Allah yang membuat diperolok-olokkan mereka, jadi disangka mereka itu benar gitu ya. Tetapi Allah tahu dengan olok-olokan orang-orang munafik itu. Di dunia wa fil akhirah, baik di dunia maupun di akhirat. Amma di dunia, adapun ketika di dunia, Allah Ta'ala aflahar rasul, maka sesungguhnya di dunia Allah Ta'ala telah mengutus Rasul ala asrarihim, atas rahasia-rahasia mereka, ma'anahum kanu yubalighuna fi ikhfa'iha, sesungguhnya mereka itu menyampaikan di dalam ikhfa itu kesamarannya ya, khafiyun. Kan orang-orang munafik itu tidak tahu menampakkan, penuh dengan kepura-puraan, samar. Sebetulnya ikut ke siapa sih? Begitu. Kesini dia ikut, karena dia ikut. Tapi kalau orang ikut haji mana-mana bukan munafik ya, justru memperbanyak cakrawala ilmu. Kalau pengajian di ini ikut, tempat ini ikut, itu bukan munafik. Dalam rangka memperkaya, malah saya mendorong gitu. Ya kadang-kadang ya sifat munafik itu tidak konsisten dengan biasanya dengan kelompok-kelompoknya, karena nanti juga kita itu ketika kita mencari teman ya, nanti Allah itu dalam ilmu tasawufnya ada keselarasan hidup, ada rasa selaras. Apakah kita di sini pernahkah kita bermimpi ataupun berangan-angan akan duduk bareng di sini ketika 5 tahun yang lalu gitu? Tidak kan? Tetapi Allah menselaraskan dalam hati, oh di sini berarti ada satu frekuensi, ada kesamaan gelombang dalam ilmu tasawuf gitu ya. Ada kesamaan gelombang sehingga Allah mempertemukan kita semua di sini. Oh ternyata di hati saya, hati Pak Bayu, ibu-ibu, ada satu frekuensi. Karena semuanya sudah Allah arahkan, jadi menselaraskan. Seperti jodoh juga. Kan dalam hatinya mungkin, oh saya punya pengen istri yang seperti ini, atau seorang perempuan juga, oh saya punya suami yang seperti ini. Nanti akan menselaraskan Allah, jadi pada saatnya akan bertemu. Ketika orang itu suka
mampu ya, nanti akan ketemu orang mampu lagi. Ketika orang yang senang musik, nanti akan dipertemukan dengan pemusik lagi, itu namanya frekuensi satu gelombang. Makanya kan dia memang satu frekuensi. Benar, itu berarti ada kesamaan. Ketika ada hal-hal kekurangan, ya jangan memperbesar kekurangannya, perbuat aja frekuensinya ini. Karena mencari kesempurnaan orang itu ya, tidak bisa sepertinya, tidak ada yang sempurna gitu ya. Nah itu dalam hubungannya dengan sifat munafik ya. Jadi sifat munafik itu ya artinya samar, tidak bisa diprediksi. Nanti bisa-bisanya dalam waktu yang proses ya sesuai dengan proses dan pembuktian ya pada kenyataannya nanti. Sampai berapa tadi itu? Bahwa makan tadinya. Allah yastajibihim, terus wa yamuduhum fi tughyanihim, ada yang mudu fi tughyanihim ayaziduhum, maksudnya menambahkan mereka fi dhalalatihim, di dalam kesesatan mereka, ya'mahun kemudian taradadun, menolak fil kufri, di dalam kekafiran, wa tarkihi mutahayyirina. Jadi keadaan orang-orang yang munafik itu akan ditolak pada akhirnya mah. Ulaika alladzina syarabu dhalalata bil huda. Mereka itulah orang-orang yang memperjualbelikan ya, maksudnya menukar kesesatan dengan petunjuk. Kalau sudah benar Al-Quran itu sebagai petunjuk, maka dia merasa patuh, sembah nenek kami lah yang benar, agama kami lah, agama nenek moyang. Jadi memutarbalikkan antara kesesatan dengan huda, petunjuk. Ulaikal mausufuna, maksudnya mereka itu orang-orang yang disifati sabiqati dengan sifat-sifat yang terdahulu sebelumnya gitu ya. Sifat-sifat munafik itu apabila bertemu dengan orang beriman, dia mengatakan, saya berada di pihak kamu. Tapi ketika sudah kembali kepada kelompoknya, saya ke sana juga ini aja supaya mereka senang aja. Dua wajah berarti. Dua wajah. Dua wajah. Tidak konsisten dengan perkelompokannya. Wa minan nasi ikhtarul kufra, dan sebagian manusia memilih kekafiran atau iman atas iman. Jadi orang-orang kafir, ya akhirnya tidak semua orang kafir itu ya menolak semua. Orang kafir Mekah juga ada yang beriman, ya buktinya bakal lebih banyak keimanannya. Hidup itu adalah pilihan, memilih untuk kafir, memilih untuk beriman. Maka tadinya itu fama rabihat tijaratuhum ay falam yarju, maka mereka itu tidak beruntung fi tijaratihim, di dalam dagangannya, bal khasiru, bahkan mereka rugi. Jadi orang-orang kafir itu diibaratkan seorang pedagang. Jadi menjual omongan apapun karena sudah tahu kekafirannya, kemunafikannya, orang itu sudah akan tidak percaya lagi. Itu rugi kan, walaupun dia mengatakan dengan mulut yang manis, karena sudah kita kecewa tetap tidak akan percaya. Contoh, saya punya kisah begini nih ya, kisah yang menjadi hikmah. Ada seorang yang pembohong, seorang penggembala. Tolong, saya ada serigala. Orang masih sawah yang hutan itu, serigalanya. Padahal bohong. Sekarang ya, sekarang apa? Aku ngeprank ya.
Padahal bohong, kecewaan, saya capek-capek dari ini naik sini. Kedua kalinya begitu lagi, ngeprank lagi dia. Tolong, saya mau dimakan harimau, makan harimau. Orang lain yang mendengar itu, dia teriak-teriak itu nyamperin lagi, mana harimaunya? Padahal mah bohong, dia prank lagi. Akhirnya 3 kali, ketika beneran ada harimau, tolong dimakan harimau. Bener harimaunya datang. Saya dengarnya kan, alah situ kemarin juga suka ngeprank ya. Jadi aja lah nih. Tuh, jadi ada harimau beneran, orang itu sudah tidak mau menolong lagi. Nah, itulah hikmahnya. Yuk hidup ini kita hindari untuk sifat-sifat munafik. Seperti yang tadi itu kan apabila berbicara ya berbohong. Ketika orang itu sudah biasa berbohong, jangankan dia jangankan berbohongnya ya, dia jujurnya pun orang sudah nggak percaya. Sifat munafik. Jadi falam yarbahu, tidak akan keuntungannya. Wa makanu muhtadin, dan tidak ada bagi mereka itu petunjuk ila turuq tijarati, pada jalan-jalan perdagangan. Final maksudah, maka sesungguhnya maksud minha dari itu salamatul silmal, keselamatan memiliki harta, warifi, dan keuntungan. Haulai qad adhahu huma, dan mereka itu sungguh-sungguh telah dilemahkan. Masalahu kama jadina, udah selesai berikut itu ya. Nah, wamakan tadi itu tidaklah pada akhirnya orang-orang munafik, orang-orang kafir tidak akan mendapat petunjuk kepada jalan kebaikan. Itulah kandungan dari surah Al-Baqarah ayat 14 sampai 16 ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi dapat yang berhikmahnya, dan jika ada kekurangan saya mohon maaf, karena saya pun sebagai manusia tentu masih banyak kekurangannya. Ada yang kita diskusikan, ada yang tanyakan, monggo. Sudah dirasa cukup, mari kita terakhir sama-sama membacakan istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Ya dzal jalali wal ikram, ya rahman ya rahim, ya sami' ya basir ya mujib as-sa'ilin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin, wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati rasulillahi ajma'in. Amin amin alhamdulillah rabbil alamin. Subhana syakirin alhamdulillah yaghfir wa yaghfir majidah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma qulna bina wa rizqna kama rabbayana shighara. ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولسائر المخلوقات التي استحقت مغفرته. اللهم اجعل هذا جمعا مرحوما وتفرقا من بعدها تفرقا معصوما. اللهم إنا نسألك علم العلماء وسياسة الملوك وحكم الحكماء واحشرنا يوم القيامة مع نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل العلم واجعلنا من أهل العبادة واجعلنا من أهل الصداقة. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع
ينفع ونعوذ بك من همزات لا يخشع ونعوذ بك من رزق لا يحل ربنا بما في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم بفضلك سبحان رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم